tanggung jawab lah sampai anakku sehat, sampai anakku ini enggak ya kayak gitu loh Pak, nggak terima lah saya pokoknya anak saya di. Nasib malang tengah menimpa Liana Prastika, bayi laki-laki yang ia lahirkan di Puskesmas Perbaungan pada hari Senin tanggal 28 Juli tahun 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat, mengalami lengan kirinya patah. Bayi laki-laki tersebut saat lahir berat badannya 3.300 gram. Panjang badan 48 cm. Kini bayi tersebut dan orang tuanya tinggal di rumah kontrakan yang berlokasi di Komplek Perumahan PT KAI, Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang 3 Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Kesedihan bercampur kecewa dan gak terima kini dirasakan dari ibu bayi, ayah bayi, nenek bayi dan keluarga bayi tersebut. Bayi tersebut dilahirkan di Puskesmas Perbaungan. Ronsen kondisi lengan bayinya di RS Melati Perbaungan. Kini bayi tersebut sedang diobati lengan yang patahnya oleh orang tuanya di RS Grandmed. Diketahui, Imam Sulaiman Kurniawan yang merupakan ayah bayi tersebut sudah menyampaikan surat permohonan dan keberatan kepada Bupati Serdang Bedagai dan ditembuskan ke Gubernur Sumatera Utara. Mana bang malam bang, anaknya bang? Kalau malam ya anak saya nangis bang. Dari semalam aja asli dari habis zuhur sampai habis sisa bang, nangis. Nggak mau diam-diam, tak apa salah nggak tahu saya kan. Nah, mungkin karena denyut nih tangannya ya kita nggak tahu lah, kita orang awam kan nggak tahu lah kita. Saat belum melahirkan kan sudah berapa kali melakukan USG bu, ibu? 3 kali. Di mana aja bu? Pertama di Mas Juanda. Ah. Katanya bayi sehat. Nggak nutupi jalan lahir, bagus, bisa normal. Karena anak pertama normal, ini bakalan normal, orang nggak ada riwayat apa-apa. Udah semalam karena USG di puskesmas kan sekarang ini kalau kita nggak pernah periksa di puskesmas, kan nggak boleh gitu. Jadi dianjurkan bidan Inun periksa di puskesmas, pulanglah ke pantai. Rupanya di sana udah ada USG. Jadi USG katanya bayinya udah mau lahir, cuman dia nggak bisa prediksikan kapan lahirnya. Bayinya sehat, bayinya nggak nutupi jalan lahir, plasentanya bagus kata. Ya udah, jadi bidan Inun nganjurkan lagi USG 4 Erwin. Jadi 3 hari mau selang lahiran tuh USG lah sama mama, sama bidan Inunnya ikut lihatlah bayinya. Sehat, bagus, bisa normal, bentar lagi lahir katanya, akhir bulan 7 katanya, prediksi dokternya. Ya udah, hari Senin itu ya lahir. Dari hari Jumat USG, ya Senin lahir. Cuman lah bu, perasaan ibu kan melihat tangan anak ibu tiba-tiba lahir patah itu cuman ya perasaan? Pertama belum dikasih tahu, belum dikasih tahu. Udah pulang itulah baru tahu kalau anakku patah tangannya. Ya marah lah Pak, siapa yang terima anaknya pula dipatahi tangan orang. Kalau memang ada kelainan dari dalam kan awak bisa terima ya kan. Ini kan enggak gitu, orang anakku sehat kok. Tiba-tiba pula orang itu memang kasar, memang kan saya antara sadar dan tidak, cuma orang itu kasar, berisik memang kalau memang kerasa gitu, kayak memang ngambil anak tuh tadi memang ini paksa gitu. Cuman kan mama lah yang tahu yang kejadian di situ. Jadi bu, saat ini anak ibu sudah melakukan perawatan di mana bu, tangannya bu? Di Grand Medista. Pakai BPJS atau umum? BPJS, yes. Itu pun BPJS dari saya, diurus sayanya. Kalau nggak semalam tuh nggak bisa ya mau umum anak saya dibikin. Jadi apalah harapan ibu kepada pihak puskesmas dan bidan? Ya tanggung jawab lah sampai anakku sehat, sampai anakku ini. Enggak, ya kayak gitu loh Pak, nggak terima lah saya pokoknya anak saya digituin. Mau ke puskesmas Mak katanya. Udah saya ikutilah terus ke puskesmas kan. Sampai puskesmas ya udah disuruh golek di apanya itu aja lah. Udah perawatnya udah lama masuk ke ruangan dia kan. Dia suruh sarapan pun tak mau. Sikit lah sarapan adalah entah berapa suap gitu. Terus udah sakit ini manggil perawatnya katanya. Memang gitu katanya, masih buka 3 katanya.
Jadi udah apa kesakitan kali, jadi dipanggilnya lagi. Oh, datang bidan yang di situ kan, kenapa mau melahirkan itu Bu? Aku bilang. Ditengoknya ini udah mau keluar ini katanya. Cepat-cepat lah dia susun apa, dia pasang apa ya kan. Terus panggil perawatnya, cepat katanya, ini udah mau apa kerja kalian katanya. Itu udah mau keluar lah dia. Memang kepala udah nampak saya juga lah, memang biru ya kan. Gitu kok, payah emaknya kok diam gitu terusan. Jadi mungkin diambil tindakan cepat gitu, di gini gitu, putus tali pusat. Saya menjerit lah, kok bisa putus Bu? Kata, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa katanya. Ya udah itu udahlah, saya apa pegangi perut menantu saya lah, mana tahu nanti apanya kan naik ke atas kan jadi bahaya tuh. Udah siap-siap dibersihkan, kok tangannya yang satu bergerak, satu enggak gitu. Jadi datang bidan peksinya, Bu, ini kok tengoklah Bu, gue bilang ini kok satu tadi biru, bilang. Dibukanya memang biru. Tangan tadi Bu? Iya, jadi diurut-urutnya gini kan, diurut-urutnya dilepaskan kelepek gitu jatuh, enggak macam enggak apa gitu ya kan. Jadi di bagian mananya Bu? Ya tangan kiri lah. Di bagian lengan, bahu atau bagian mananya? Atau inilah yang diurut-urutnya, jari-jarinya itu dilepaskan plek gitu. Ini jarinya inilah yang diurut-urut bidan. Itu udah diurut-urut terus cuma lagi cerita Bu? Ya udah itu udahlah, apa kan dipakai baju lah lagi ya kan, di bedongnya lah lagi. Jadi datang bidan yang nolong tadi apa gini, kayak mana itu, aku bilang kayak apa, bawa aja ke Tualang Bu, kata bilang Bu Inun kan, biasa pasien saya bawa ke Tualang. Datang si Nun tadi bilang, Tualang mana katanya, Pak Kolam katanya. Ukur patah? Iya, dalam hati saya, apa patah tangan cucu saya gitu ya kan, gitu. Jadi udahlah siang ada jam 2:30 pulang ya kan. Tapi pulang emaknya aja lah pulang. Emaknya aja dulu pulang ya Teh. Kita ke rumah sakit Melati katanya, foto si adik katanya. Jadi udah awak lah menggendong ke rumah sakit Melati. Udah difoto di sana kan. Kan dua itu, satu yang di dalam memastikan ininya kan, yang satu jaga apanya kayak terkejut gitu. Nengok hasilnya itu mungkin ya kan, yang dipanggil bidannya saya orang itu agak menangis ya. Jadi itu terus gendong dan saya begitu keluar, dan saya keluar udahlah ya, ayo Teh kita puskesmas lagi, ada yang mau dikumpul gitu kan. Jadi dalam ambulan tadi dia terbukanya gini, jadi awak kan pas nengok orang satu bangku ya kan, itu Bu hasilnya, saya bilang gitu. Oh bukan Teh katanya, tertutupnya itu hasilnya besok katanya. Jadi udah ke puskesmas kan, mau bilang gitu kan, saya pulang lama mandi apa mau, katanya mau bawa ke Grand kan, sudah bawa pakaian dia aja. Memang ada kepala puskesmasnya gitu, ini mau dirujuk ke Grand kan, cuman nggak bilang patah itu enggak. Cuman mumpung belum 24 jam, mungkin bisa cepat sembuh gitu. Udah ada diberitahukan oleh pihak puskesmas bahwasan tangan bayi itu patah? Enggak ada. Jadi Ibu mengetahui lengan bayi itu patah di mana Bu? Ya ayahnya yang tahu lah di Medistra, dalam fotonya kok. Sedangkan si bayi belum ada di foto di rumah sakit Grand kok udah ada hasilnya, berarti kan hasil dari Melati tadi, dikasih bidan tadi. Berarti waktu ronsen di Melati juga belum diberitahukan bahwasan lengan bayi itu patah ya Bu ya? Enggak ada dibilang. Jadi Nek, saat proses persalinan Nenek ada melakukan teken-teken di puskesmas? Enggak ada. Suatu surat pun enggak ada? Enggak ada. Saya mengawannya aja, enggak ada teken suaminya lah. Ketika di ronsen di Melati menggunakan BPJS atau umum? Umum itu, orang dari puskesmas kan, ini kita bawa ke Melati aja ya Teh katanya, apa biar dipoto katanya. Tapi pakai dana Teh, duit Teh ada saya yang bilang gitu. Berapa kena Nek? Tak berapa lah, nggak tahu, saya kasih 200 mungkin 190, tak berapa saya uang kasih 200, itu pun baliknya nggak ada sama saya. Sampai sekarang belum tahu hasilnya, foto dari rumah sakit Melati pun tak tahu. Kayak mana fotonya.
Maksud nenek ngasih uang sama siapa? Sama bidan Inun. Sama bidannya sebesar 200.000 untuk foto cucu pengantin saya. tadi. Iya, Dan nggak balik uangnya ya? nggak balik. Oke, terima kasih nenek. Sehat bang? Sehat bang. Bang, abang kapan mengetahui tangan anak abang ketika baru dilahirkan itu patah kapan? Tahunya pas dibawa ke Medistra bang. Ke Medistra, disitulah perawat Medistranya datang bawa kertas macam kertas print gitulah kan. Nah, dia bilang ini hasilnya pak, kata dia. Hasil apa? Aku bilang hasil tangan anak bapak. Jadi saya terkejut lah sebagai orang tua. Kayak gitu anakku, aku bilang. Nggak terima aku nih, aku bilang gitulah, gitu bang. Saya terkejut lah sebagai orang tua. Kenapa tiba-tiba anak saya itu patah tangannya? Apa sebabnya? Anak abang ketika itu melahirkan di mana? Kan di Puskesmas Perbongan. Sampai saat ini cemana bang itikat baik dari pihak puskesmas dan bidannya bang? Etikat baik orang itu udah mediasi lah kami di kantor Koramil lah kan. Cuman kan saya kan minta pertanggungjawaban dan kerugian materi, gue bilang. Cuman dari pihak kampus saya bilang surat sepotong, dia bersikeras nggak mau ngasih bang. Apa sebabnya katanya? Ya kata dia nggak etis dibicarakan di sini, kata dia gitu. Jadi bang, ketika di puskesmas abang ada melakukan tanda tangan terhadap beberapa surat? Paling kurasa itu surat pendaftaran mungkin bang. Ketika sebelum melahirkan atau sesudah? Sebelum melahirkan lah. Sementara itu Kepala Puskesmas Perbaungan Dr. Abdul Rahmat ketika didatangi untuk dikonfirmasi oleh beberapa awak media, Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2025 pukul 11.01 waktu Indonesia Barat, tidak di tempat, kata Niko yang mengaku sebagai staf puskesmas. Niko mengatakan, Kapus lagi rapat di Dinas Kesehatan. Kapus bilang minta nomor bapak dan dari media mana saja. Nanti ditelepon oleh Kapus untuk memberikan keterangan. Sayangnya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat Kapus tak kunjung menelpon untuk memberikan keterangan. Kepala Dinas Kesehatan Serdang Bedagai Dr. Yonli Bulian Dahban ketika didatangi untuk dikonfirmasi oleh beberapa awak media ke kantornya. Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2025 pukul 14.34 waktu Indonesia Barat, tidak di tempat, kata anggotanya yang bernama Sugi. Ia mengatakan Kadis lagi rapat di kantor Bupati. Selanjutnya ketika dikonfirmasi via WhatsApp, jam 14.59 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat Kadis tak kunjung memberikan jawaban. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara Indonesia, jurnalis Empiris mengabarkan, Empiris, berita kebenaran.